saya Muagung Prayogo dengan NIM 2209030302095 dari kelas manajemen H. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas filsafat ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 subsistem filsafat dan 3 subsistem kecemasan. Baik, yang akan saya jelaskan yakni definisi filsafat. Saya membaginya menjadi 2, definisi secara umum dan definisi menurut para ahli. Secara umum, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat pengetahuan, dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Menurut Al-Farabi, filsafat sebagai ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Menurut Asbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang secara spesifik mendalami tentang ilmu alam semesta, mendalami manusia dan mendalami ketuhanan demi menghasilkan pengetahuan lebih jauh, memikirkan ilmu tersebut hingga ke esensinya untuk menemukan makna filosofinya. Dan menurut Robert Ackerman, filsafat merupakan tinjauan kritis mengenai pendapat secara ilmiah dengan cara melakukan perbandingan terhadap kriteria tertentu, di mana pembanding yang digunakan yang dikembangkan dari pendapat-pendapat bidang lain. Selanjutnya, filsafat secara epistemologi. Ada 4 tahapan berfilsafat. Yang pertama yakni logis. Logis dalam ranah berfilsafat yaitu berpikir dengan menggunakan logika. Undang-undang berpikir yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama yakni pemahaman, yang kedua keputusan, dan yang ketiga argumentasi. Contohnya seperti alam berubah-ubah, premis minor. Setiap berubah-ubah baru, premis mayor. Alam baru, simpulan. Yang kedua yakni sistematis. Sistematis dalam ranah berfilsafat yaitu berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Yang ketiga yakni radikal. Radikal dalam ranah berfilsafat yaitu berpikir sampai kepada akar masalah. Yang keempat yakni universal. Universal dalam ranah berfilsafat yaitu berpikir secara umum, bukan khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Selanjutnya, filsafat secara aksiologi. Adapun manfaat filsafat secara umum, yakni filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat juga membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat atau lesan dan tertulis secara jelas, melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas, dan melihat dengan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda.
Dengan mempelajari karya-karya para pemimpin besar, para filsuf dalam sejarah dan tradisi filsafat, kita akan melihat betapa besar sesungguhnya pengaruh filsafat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, agama, pemerintahan, pendidikan, dan karya seni. Dan manfaat yang terakhir, kadang ini memang bisa mendorong kita menolak pendapat-pendapat yang telah ditanamkan kepada kita, tetapi filsafat juga memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita sendiri, pandangan orang lain dengan kritis, kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan menilai argumen, menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren. Semuanya ini merupakan ciri dari hasil latihan dalam ilmu filsafat. Selanjutnya, manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih baik dan bijaksana. Inilah merupakan manfaat utama filsafat. Manfaat lain dari filsafat yaitu dapat membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Selanjutnya yang saya akan bahas kecemasan secara ontologi. Kecemasan secara umum adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Adapun menurut para ahli, yang pertama yakni menurut Halkin dan Whitbone tahun 2010, kecemasan adalah sifat umum yang berorientasi pada masa depan, mengacu pada kondisi ketika individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketegangan, rasa tidak nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang buruk. Menurut Zakaria 2015, kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang digambarkan dengan kegelisahan atau ketegangan dan tanda-tanda hemodinamik yang abnormal sebagai konsekuensi dari stimulasi simpatik, parasimpatik, dan endokrin. Menurut Wiramiharja 2007, kecemasan adalah suatu keadaan perasaan di mana individu merasa lemah sehingga tidak memiliki keberanian, tidak mampu untuk bersikap, dan bertindak secara rasional sebagaimana mestinya. Menurut Ratih 2012, kecemasan merupakan perwujudan tingkah laku psikologis dan berbagai pola perilaku yang timbul dari perasaan kekhawatiran subjektif dan ketegangan. Yang terakhir, menurut Rahmat 2009, kecemasan timbul karena adanya sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui sehingga muncul perasaan yang tidak tenang, rasa khawatir, atau ketakutan. Adapun kecemasan secara epistemologi. Menurut Blackburn dan Davidson dalam Savaria dan Saputra 2009, secara teoritis terjadinya kecemasan diawali oleh pertemuan individu
dengan stimulus yang berupa situasi yang berpengaruh dalam membentuk kecemasan atau situasi mengancam, yang secara langsung atau tidak langsung hasil pengalaman tersebut diolah melalui proses kognitif dengan menggunakan skemata atau pengetahuan yang telah dimiliki individu terhadap situasi tersebut yang sebenarnya mengancam atau tidak mengancam, dan pengetahuan tentang kemampuan dirinya untuk mengendalikan diri dan situasi. Setiap pengetahuan dapat terbentuk dari keyakinan pendapat orang lain maupun pendapat individu serta dunia luar. Pengetahuan tersebutnya tentunya akan mempengaruhi individu untuk dapat membuat penilaian atau hasil kognitif, sehingga respon yang akan ditimbulkan tergantung beberapa baik individu yang mengenali situasi dan mengendalikan dirinya. Jadi, terjadinya kecemasan melalui proses yang telah disebutkan adalah bagaimana individu dapat mengevaluasi tindakan apa saja yang harus dilakukan apabila melakukan kecemasan. Selain harus memahami tentang keadaan apa saja yang menyebabkan seorang merasakan cemas, tentunya setelah itu individu harus dapat mengendalikan diri untuk dapat mengelola emosi dan mengelola permasalahan yang menyebabkan kecemasan tersebut. Selanjutnya yakni kecemasan secara aksiologi. Yang pertama yakni sebagai pemicu rencana yang lebih jelas. Rasa cemas yang dikelola dengan baik dan dirubah menjadi sebuah rencana akan dapat mengarahkan kita pada pencapaian dan membantu memfokuskan pikiran pada tujuan. Yang kedua yakni kecemasan sebagai motivasi. Perasaan cemas juga dapat memicu seseorang untuk lebih termotivasi dan siap untuk menghadapi segala tantangan baru. Misal, karena timbulnya rasa cemas, seseorang mampu membuat rencana dengan sangat detail dan hati-hati agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan demikian, maka seseorang akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, untuk melindungi diri. Rasa cemas sebenarnya timbul karena kita tidak ingin merasa keliru dalam melangkah. Dengan hadirnya rasa cemas ini, kita jadi lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang akan diambil. Melindungi diri dari hal-hal buruk ini tentu saja akan hadir jika kita mampu mengelolanya secara dengan benar. Yang keempat yakni lebih cerdas. Manfaat rasa cemas yang pertama adalah membuat seseorang menjadi lebih cerdas. Seseorang yang cenderung cemas mungkin juga cerdas secara alami. Orang yang cemas bisa jadi peneliti yang sangat baik, pemikir kritis dan penganalisa. Selain cenderung mengarah pada pemrosesan intelektual tingkat tinggi secara alami, kecemasan juga dapat mengajari Anda menjadi lebih pintar. Membangun pemahaman yang lebih baik tentang rasa cemas dalam diri dapat membantu belajar mengeksplorasi pilihan secara sadar dan memecahkan masalah dengan tenang. Keterampilan itu akan meningkatkan kecerdasan mental dan emosional. Yang kelima yakni menyediakan energi. Bagi banyak orang, kecemasan tidak memicu pencapaian yang berlebihan, melainkan ketidakmampuan untuk mengambil tindakan. Apakah kecemasan pernah membuat Anda merasa lumpuh, tidak bergerak maju? Kabar baiknya, respons stres ini dapat bermanfaat bagi Anda. Energi yang memicu pikiran dan perilaku cemas memberi Anda apa yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan dan melepaskan diri. Dengan tidak mengambil tindakan, energi hanya tertahan di dalam diri tanpa ada tempat tujuan selain berputar-putar. Pikiran yang berputar-putar atau
tubuh yang gelisah atau panik menahan energi kecemasan dengan mengambil tindakan dapat menyalurkan dan mengurangi tekanan itu, dan respons stres dapat membantu Anda memiliki energi untuk melakukannya, dan Anda bisa menyalurkan dengan cara yang positif seperti berjalan-jalan di luar. Dan yang keenam, yakni membantu menemukan keseimbangan dalam hidup. Manfaat rasa cemas yang terakhir yaitu menemukan keseimbangan dalam hidup, berlatih menanggapi kecemasan dengan cara yang terarah, dapat memadu proses menemukan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, bekerja dan bermain, waktu sosial dan waktu pribadi, istirahat dan aktivitas, dan lain sebagainya. Mengendalikan hubungan dengan rasa cemas mungkin merupakan hal paling memuaskan yang dapat dilakukan untuk diri sendiri. Anda dapat membuktikan kemampuan sendiri dengan belajar merespon kecemasan secara sadar. Proses ini akan membantu mengembangkan kemampuan untuk menerima kepercayaan diri dan kepemimpinan yang luar biasa. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 3 subsistem filsafat dan 3 subsistem kecemasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.